Nomor 1, saudara-saudaraku terkasih, dengan surat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua. Setelah menulis hanya kepada para uskup melalui penerbitan Motu Proprio Traditionis Custodes, dan saya menulis untuk berbagi dengan Anda beberapa refleksi tentang liturgi, dimensi fundamental bagi kehidupan gereja. Temanya sangat luas dan selalu layak untuk dipertimbangkan dengan penuh perhatian dalam setiap aspeknya. Meskipun demikian, dengan surat ini saya tidak bermaksud untuk membahas pertanyaan tersebut secara mendalam. Saya hanya ingin menawarkan beberapa petunjuk atau isyarat untuk refleksi yang dapat membantu dalam kontemplasi keindahan dan kebenaran perayaan Kristiani. Liturgi sejarah keselamatan hari ini. Nomor 2. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Kata-kata Yesus ini yang dengannya kisah perjamuan malam terakhir dimulai adalah kesempatan yang mengagumkan untuk mengetahui kedalaman cinta dari pribadi-pribadi Tritunggal Maha Kudus bagi kita. Nomor 3. Petrus dan Yohanes diutus untuk menyiapkan makan Paskah. Tetapi pada dasarnya, semua ciptaan, semua sejarah yang akhirnya mewahyukan dirinya sebagai sejarah keselamatan merupakan persiapan besar untuk perjamuan itu. Petrus dan yang lainnya hadir di meja itu. Tidak sadar, namun perlu. Perlu karena setiap pemberian untuk menjadi pemberian harus ada seseorang yang bersedia menerimanya. Dalam hal ini, perbandingan yang tidak seimbang antara besarnya pemberian dan kecilnya orang yang menerimanya itu tak terbatas dan pasti akan mengejutkan kita. Meskipun demikian, melalui belas kasih Tuhan, karunia itu dipercayakan kepada para rasul agar dapat dibawa kepada setiap orang. Nomor 4. Pada perjamuan itu, tidak seorang pun mendapat tempat. Semua orang telah diundang, atau lebih baik dikatakan, semua telah digerakkan oleh kerinduan yang membara bahwa Yesus harus makan Paskah bersama mereka. Dia tahu bahwa dia adalah anak domba Paskah. Dia tahu bahwa dia adalah Paskah itu. Inilah kebaruan mutlak dari perjamuan itu. Satu-satunya hal yang benar-benar baru dalam sejarah yang menjadikan perjamuan itu unik dan karena itu terakhir, maka tidak dapat diulang. Meskipun demikian, kerinduannya yang tak terbatas untuk membangun kembali persekutuan dengan kita, yang dulu dan yang tetap merupakan rancangan aslinya, tidak akan terpuaskan sampai setiap orang, setiap suku dan bahasa, dan kaum dan bangsa makan tubuhnya dan minum darahnya. Dan untuk alasan inilah, perjamuan yang sama akan dihadirkan dalam perayaan Ekaristi sampai kedatangannya kembali. Nomor 5. Dunia masih belum mengetahuinya, tetapi semua orang diundang ke perjamuan pernikahan anak domba. Untuk dapat masuk ke pesta itu, yang diperlukan hanyalah pakaian pernikahan iman yang berasal dari pendengaran akan sabdanya. Gereja membuat pakaian itu sesuai dengan putihnya pakaian yang dicuci dalam darah anak domba. Kita tidak boleh membiarkan diri kita beristirahat walau sejenak, karena mengetahui bahwa masih belum semua orang menerima undangan perjamuan ini, atau mengetahui bahwa orang lain telah melupakannya atau tersesat di tengah liku-liku kehidupan manusia. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa saya memimpikan opsi perutusan, yakni dorongan perutusan yang mampu mengubah segala sesuatu sehingga kebiasaan-kebiasaan gereja, cara-cara melakukan segala sesuatu, waktu dan agenda, bahasa, dan setruk dapat disalurkan dengan tepat untuk evangelisasi dunia masa kini daripada untuk pertahanan diri. Saya menginginkan ini agar semua dapat duduk pada perjamuan kurban anak domba dan hidup dari Dia. Nomor 6.
Dia merindukan kita jauh sebelum kita menanggapi undangannya. Kita mungkin bahkan tidak menyadarinya. Tetapi setiap kali kita pergi ke misa, alasan pertama adalah bahwa kita tergerak ke sana oleh kerinduannya untuk kita. Bagi kita tanggapan yang mungkin, yang juga merupakan asketisme yang paling menuntut adalah, seperti biasa, penyerahan diri pada cinta ini, bahwa membiarkan diri kita digerakkan olehnya. Memang setiap persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus sudah dirindukannya dalam perjamuan terakhir. Nomor 7. Isi dari roti yang dipecah-pecah adalah salib Yesus, pengorbanan ketaatannya karena cintanya kepada Bapa. Jika kita tidak memiliki perjamuan terakhir, artinya jika kita tidak memiliki ritual antisipasi kematiannya, kita tidak akan pernah memahami bagaimana pelaksanaan hukuman mati yang sebenarnya bisa menjadi tindakan ibadat yang sempurna, yang pantas bagi Bapa, satu-satunya tindakan ibadat yang benar. Hanya beberapa jam setelah perjamuan, para rasul dapat melihat di salib Yesus. Jika mereka dapat menanggung bebannya, apa artinya bagi Yesus untuk mengatakan tubuh dipersembahkan, darah dicurahkan? Inilah yang kita jadikan peringatan dalam setiap Ekaristi. Ketika yang bangkit kembali dari kematian untuk memecahkan roti bagi para murid di Emmaus, dan bagi para muridnya yang telah kembali memancing ikan dan bukan untuk orang-orang di Danau Galilea. Tindakan memecahkan roti itu membuka mata mereka. Itu menyembuhkan mereka dari kebutaan yang ditimbulkan oleh kengerian salib, dan itu membuat mereka mampu melihat yang bangkit, percaya akan kebangkitan. Nomor 8. Jika kita entah bagaimana tiba di Yerusalem setelah Pentakosta dan merasakan keinginan tidak hanya untuk memiliki informasi tentang Yesus dari Nazaret, tetapi keinginan untuk tetap dapat bertemu dengannya, kita tidak akan memiliki kemungkinan lain selain mencari tahu tentang murid-muridnya, sehingga kita bisa mendengar kata-katanya dan melihat gerak-geriknya lebih hidup dari sebelumnya. Kita tidak akan memiliki kemungkinan lain untuk bertemu dengannya, selain dari komunitas yang merayakannya. Karena alasan inilah gereja selalu melindungi sebagai hartanya yang paling berharga, perintah Tuhan, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Nomor 9. Sejak awal gereja telah menyadari bahwa perjamuan Tuhan betapapun sakralnya bukanlah soal merepresentasikan saja. Itu tidak ada artinya dan tidak ada seorang pun yang dapat berpikir untuk mementaskan terutama di depan mata Maria Bunda Tuhan momen tertinggi dalam kehidupan Sang Guru. Sejak awal gereja telah memahami, diterangi oleh Roh Kudus apa yang terlihat di dalam Yesus, apa yang dapat dilihat dengan mata dan disentuh dengan tangan, kata-kata dan gerak-geriknya, kekonkretan sabda yang berinkarnasi, segala sesuatu tentang Dia telah masuk ke dalam perayaan sakramen.